106 Dia Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akademi Smartizen, apa kabarnya hari ini? Iya. Hari ini cerah loh Kang Roni. Iya, panas banget di luar. Panas, tapi nggak terlalu panas, jadi hangat-hangat ya. Ya mungkin ini karena beberapa hari diguyur hujan. Mudah-mudahan ini jadi obat rindu bagi yang cuciannya belum kering. Buat ibu-ibu ya, buat mama yang memang mengharapkan Kang panas. Roni, apalagi tahu banget mungkin kemarin yang ya sahabat kita ataupun keluarga kita yang terkena dampak banjir kemarin di Pandeglang dan di Lebak. Mudah-mudahan ini ya. juga salah satu obat rindu juga buat mereka, karena ya banyak yang harus dikeringkan. Dan mudah-mudahan sesaat hujan berhenti. Tapi nggak tahu nih kalau di Lebak udah berhenti atau belum. Kalau di Serang nih ini udah mulai panas nih Kang Roni. Laporan sementara sih sebetulnya gerimis-gerimis masih ada. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu besar sehingga sudah mulai surut sih tadi Ana. Ya, di beberapa tempat sudah mulai surut. Banjir segera berlaru ya. Jadi kemarin ada beberapa tempat di Banten yang memang terkena efek hujan lebat yang sudah menimpa Banten beberapa hari ini ya. Oke, mudah-mudahan yang korban juga kemarin sempat baca di berita ada korban jiwa juga ya Kang Roni. Betul sekali. Tapi ya mudah-mudahan dengan hujan lebat, angin kencang tidak menyurutkan semangat untuk belajar jawara kita untuk terus belajar Tadiana. Oke. Dan kita seperti biasa nih di hari Kamis ini program Guru on Radio di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat. Jadi kita akan bahas soal-soal AKM nih Kang Roni. Iya, seperti biasa kita akan bahas soal AKM dan mungkin ada beberapa teknis untuk melihat di Pusmenjar ataupun di website-website yang lain. Boleh, nanti kita perlihatkan. Tapi untuk sementara ini sih untuk soal nanti kita kasih tahu setelah yang satu ini. Guru on Radio 106 Dia Untirta Smart Energy Smartizen. Ya. Sudah siap belajar belum nih Kang Roni nih? Kayaknya sudah sih Diana, karena dari tadi semangatnya luar biasa ya, karena udara pagi ini cerah luar biasa. Dan juga mungkin kalau SMP sudah selesai pasnya. Ada sih mungkin sebagian yang masih pas. Ya, ada sebagian yang masih pas, ada yang sudah pas. Selesai pas mungkin. Mudah-mudahan pas nilainya. Jangan pas tapi lebih. Memang pas pelaksanaan pasnya. Ya, mudah-mudahan dapat nilai sempurna karena Amin. Itu ya yang diharapkan ya. Dan mungkin kalau misalkan memang sekarang tidak ada pas juga nggak dengerin kita. Tapi Kang Roni kalau pengen nilainya lebih atau sempurna itu harus kelipatan 4 Kang Roni. Begitu, apa tuh? Kelipatan 4 tuh kayak begini, kalau misalnya orang baca buku 1 ya, berarti kita 4. Nah kalau temennya 2 8. Kalau temennya 3 12. Ya insya Allah kita lebih dari teman kita. Ya, yang pasti harus mempersiapkannya lebih dibanding orang lain gitu. Betul. Ya kalau pengen yang jadi yang berbeda memang harus berbeda. Ya, seperti hanya kita sekarang akan mendampingi Smartizen SMP untuk mempersiapkan diri menghadapi Asesmen Nasional 2021 yang akan digelar tahun depan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu persiapan yang lebih dibanding yang lain. Betul, karena tema kita kan usung Asesmen Nasional 2021. Iya, dan kali ini kita akan bahas tentang soal literasi, ya, literasi informasi. Nah, tapi kita tadinya mau tanya dulu nih Kang Roni untuk bagian 4 ya, hari ini nih. Sudah bagian 4 lagi ya? Iya, udah bagian 4 tanggal 10 Desember 2020 ini kita mau dari seperti biasa dari Pusmenjar atau sekarang kita bahas dari buku kali ya. Ya, mungkin ini juga pembelajaran buat guru-gurunya juga bahwa kita tidak selalu mengandalkan Pusmenjar untuk melatih dan membuat soal
AKM atau literasi informasi, fiksi dan literasi matematika, karena kita juga bisa menggunakan sumber lain. Salah satunya adalah buku siswa atau buku guru ya. Buku guru atau buku siswa. Tapi beberapa kalau untuk yang matematika buku guru tuh berisi tentang paparan pemetaan kompetensi, kemudian RPP. Jadi lebih kalau ingin bahas buku siswa ke buku siswa. Nah, untuk buku siswa ini kan bisa kita beli nih, atau kalau misalkan pandemi ini kita takut nih masuk-masuk mall, masuk-masuk pasar, masuk-masuk toko, bisa nih download buku. Bisa banget karena disediakan oleh Kementerian Kemendikbud juga menyediakan Puskurbook menyediakan salah satu websitenya untuk masuk dan juga download buku tersebut. Bebas ya Kang Roni? Bebas, ya? gratis ya. Atau bisa juga ke website-website lain yang memang menyediakan link untuk mendownload bukunya. Oke, ada beberapa tips nih dari Teh Diana dan Kang Roni untuk membuat soal AKM baik literasi membaca ataupun literasi matematika. Yang pasti yang harus kita perhatikan kompetensi yang diukur yang mana yang mau dicapai. Nah, kalau dalam Pusmenjar kan udah ditentukan ya kompetensi yang diukurnya apa. Nah, kalau dari buku kita lihat dulu kompetensi dasarnya apa yang ingin kita bahas gitu. Kemudian bentuk soalnya, jangan lupa nih Bapak Ibu guru, variasi. Ya, soal-soal jangan PG aja, sekali-kali PG kompleks, menjodohkan, isian singkat bahkan uraian. Jadi karena terbiasa dengan misalkan ulangan harian ataupun PAS dan ujian nasional mungkin biasanya PG. Dan ada uraian sedikit di AKM itu ternyata berbeda ya, karena ada yang namanya uraian singkat, ada isian singkat, dan uraian. Beda itu ya. Bahkan ada menjodohkan. Kemudian ada juga pilihan ganda kompleks yang bisa memilih lebih dari satu jawaban dalam satu soal. Nah, tentunya jangan lupa untuk literasi membaca maupun matematika. Saya lihat sih Kang Roni ada di situ ada teks yang lumayan lengkap berisi informasi-informasi. Dan kalau dilihat dari isinya itu, kontennya itu lebih ke kontekstual. Jadi kontekstual berarti aplikasi kehidupan sehari-hari. Jadi ke pembelajaran bermakna kayaknya Kang Roni. Dan sepertinya kalau misalkan kita lihat kalau untuk di buku-buku SD sih memang sudah terlihat ada gambaran yang jelas. Dan mungkin ini juga karena mungkin sama formatnya di SMP dan SMA juga sekarang sudah mulai merata ya. Kalau SMP SMA itu kan karena kan yang dituntutnya nalar ya? Enggak, untuk literasi membaca kan kalau untuk SD sudah ada tematik. Jadi sudah jadi satu kesatuan di satu buku tema gitu. Jadi bahasa Indonesia, ada IPS, ada IPA. Nah, kalau untuk SMP dan SMA itu kita sepertinya harus melakukan integrasi. Jadi integrasi misalkan bahasa Indonesia konteks teksnya tapi IPA. Jadi ada kolaborasi antara mata pelajaran interdisipliner Kang Roni gitu, keren ya gitu. Ya sepertinya format soal AKM ini sangat terlihat jelas ya, dari mulai kompetensi yang diukur, kemudian ada bentuk soal yang tadi variatif, yang sudah tadi Diana sampaikan, ada PG kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat, uraian juga ya. Kemudian dan juga ada bentuk soalnya kebanyakan teks ya, teks yang lengkap. Karena judulnya juga literasi mungkin karena membaca ya teks dengan menampilkan teks yang lebih lengkap dan permasalahan. Biasanya gini, di dalam teks itu ada permasalahan kemudian ditawarkan juga solusi, dan solusinya itu nanti akan jadi pertanyaan loh Kang Roni gitu. Solusi tapi jadi pertanyaan ya. Iya, dan sebenarnya solusinya ada juga di teksnya. Jadi sebetulnya Smartizen, jadi pertanyaannya itu adalah biasanya permasalahan yang justru ada di teks juga, dan jawabannya adalah solusinya gitu. Iya, dan yang pasti yang spesialnya adalah selalu dilengkapi ilustrasi gambar, kemudian juga tabel, kemudian grafik, dan hal-hal lain yang mendukung dari teks tersebut. Kemudian juga yang pasti ada soal. Ada soal. Dan untuk di program Guru on Radio, nah soal yang akan kita bahas ini akan ada di Google Drive, di YouTube channel 106 Dia Untirta, dan tinggal klik loh di deskripsi, karena di situ Smartizen bukan hanya
yang nggak keburu lihat live streaming kita Iya, nih betul sekarang sekali. dan frekuensi 106 FM. Tentu saja kita nggak akan ketinggalan ya. Tetap menyediakan di YouTube channel 106 Dia Untirta. Jadi Smartizen bisa buka kapan saja dan belajar di mana dan kapan saja. Ini sesuai dengan konsep Merdeka Belajar Kang Roni. Jadi Iya. bisa belajar kapan aja. Bisa belajar kapan aja dan di mana aja sebenarnya. Betul sekali. Dan Tadiana nggak nunggu lama-lama, kita akan Baik. coba langsung ke literasi membaca ya. Di literasi informasi ya mungkin. Nah, kita coba bukakan dulu, kita ambil dari ini deh, dari Google Drive yang kita punya ya. Oke. Kita coba buka. Oke, kayaknya kurang gede Kang Roni. Oh, Bisa gedenya di gimana? ininya Aduh. aja ukuran. Oh ya, oke. Nah, terlihat. Oke. Oke. Mungkin agak kesinian. Nasib kayaknya nih. Oke, hari ini sumber belajar kita disadur dari buku paket siswa kelas 7. Kelas 7. Karangan Harsiati, Titik Harsiati sebetulnya, Titik Harsiati dan kawan-kawan, tahun 2017. Judulnya Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Kemudian dikeluarkan Jakarta Puskurbuk halaman 3 dan 4. Oke, Smartizen Zawara SMP yang Punya buku? punya buku bisa dibuka nih, buku bahasa Indonesia kelas 7-nya yang dari Puskurbuk dari Kemendikbud ya. Yap. Halaman 3 dan 4 atau yang misalkan belum sempat membeli buku atau bukunya punya buku yang berbeda. Iya, boleh Bisa download. diunduh Ya, download dari bsd.pendidikan.id ya. /data/2013/kelas 7 SMP dan Oke, selanjutnya. silakan ya Smartizen bisa dibuka tuh mumpung ada nih. Kadang kita tuh aduh di mana ya? Tapi bisa diketik BSD juga langsung ya. Ya, Nanti kebuka. bsdpendidikan.id juga langsung Oke. bisa mencari download buku ajar di situ ada. Oke. Dan kompetensi yang akan diukur kali ini apa tadi, Diana? Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Begitu Kang Roni. Oke. Ya. Dan ini adalah soalnya. Oke, bisa diperlihatkan dulu sebagai gambaran umum nih. Lihat di Iya, situ ada Bapak Ibu gambarnya. guru kalau ingin buat soal bisa dari buku. Nah, caranya kita pilih-pilih ya yang memang di dalamnya itu ada informasi kemudian ada dilengkapi dengan gambar, kemudian baru kita buat soal. Ya. Nah, kali ini kita menentukan bentuk variasi soalnya sebagai uraian. Ya, soal uraian dan juga ada teksnya judulnya Parangtritis Nan Indah. Dan ini Oke. diambil dari buku kelas 7 ya, SMP halaman 3 dan 4. Bisa dilihat halaman 3 dan 4-nya silakan dan kita akan langsung ke soalnya. Parangtritis Nan Indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kimilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut.
kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bukan ya di bawah. Nah, ini keindahan bagaimana saja dari Pantai Parangtritis yang dipaparkan oleh penulis. Oke, jadi apa nih Kang Roni? Keindahannya bagaimana? Keindahannya bagaimana? Coba kita lihat teksnya kembali mungkin ya untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi dan diuraikan. Oke, jadi Smartizen, kira-kira nih tadi kan udah ada nih yang membuat Pantai Parangtritis itu indah karena judulnya aja nan indah. Nah, berarti itu memang pantainya tuh indah. Nah, kira-kira kenapa sih pantai ini indah? Nah, di sana ada kata kunci sebetulnya di Kang Roni, ada kata elok, ada memesona. Nah, kira-kira untuk kata elok dan memesona ini apa ya? Ya. Bisa nggak sih jadi indikasi kalau itu indah? Bisa. Indah. Dan apalagi kalau misalkan memang sudah pernah mengunjungi ke sana. Katanya indah, saya belum pernah nih Kang Roni. Jadi ya kalau misalkan berkunjung ke sana, ya sebetulnya kalau pantainya hampir sama dengan pantai-pantai lain di Indonesia karena semua pantai di Indonesia indah banget. Oh iya betul sekali, sepakat benar. Ya, dan memang ada beberapa hal yang memang istimewa karena Yogyakarta mungkin ya. Oke. Ya, yang istimewa dan memang memiliki ciri-ciri khas. Semua pantai di Indonesia punya ciri khas masing-masing. Dan ini terpaparkan di dalam teks sebetulnya Teh Diana. Betul sekali Kang Roni, dan kemolekan keindahan itu diceritakan. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana cara kita menemukan informasi. Nah, karena tadi teks kompetensi yang diukurnya itu kan untuk wawancara ya tadi. Betul. Jadi sebetulnya begini, ketika kita nanti akan wawancara kepada seseorang punya bahan bacaan teks itu Kang Roni. Nah, jadi untuk berlatihnya sebetulnya banyak baca. Betul sekali. Dan ya, kita bakal kembali lagi setelah yang satu ini dengan soal yang lain, soal numerasi ya. Oke, soal numerasi. Berikut ya Kang Roni. Langsung berikutnya aja. Boleh sih sebetulnya. Dan ya, apa kabar Smartizen yang baru bergabung di live streaming kita? Mungkin ya beberapa mungkin sudah mulai ada nih bergabung. Teh Diana. Oke, dari mana ya kira-kira ini? Oh, ini. Oke, berikutnya kita akan bahas soal literasi matematika nih Kang Roni. Karena selain literasi membaca, soal AKM, asesmen kompetensi minimum yang nanti akan ada di tahun 2021 itu adalah literasi matematika atau numerasi. Sekedar diingatkan ya, karena kita sebetulnya udah bahas nih tentang AKM. Nah, nanti kita nih di jam-jam terakhir di di segmen berikutnya ada yang namanya survei karakter soal. Nah, tapi nih saya mau tanya nih Kang Roni, untuk soal literasi matematika kali ini masih dari Pusmenjar atau kita belajar dari buku aja lagi kali ya Kang Roni? Dari buku lagi kayaknya Teh Diana, karena memang kita nggak bisa lepas dari buku nih hari ini. Oke, untuk minggu ini dari SD, SMP, dan SMA kita akan mulai membuat soal dari buku, biasanya buku paket siswa ya. Karena ini juga akan menjadi tips Bapak Ibu guru, jadi sekalian ngajar gitu loh Kang Roni. Betul. Nah, karena sekarang masih pandemi juga, ketika ngasih tugas disesuaikan saja soal-soalnya dengan literasi membaca dan literasi matematika. Nah, tadi tips-tipsnya kayak tadi, soalnya itu jangan lupa variatif bentuk soalnya. Jadi mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat sampai uraian. Jadi sebetulnya untuk guru yang memang ingin membuat soal dan membelajarkan ya, melatih siswanya untuk menjawab soal-soal AKM, mungkin bisa lihat dari buku siswa. Betul sekali. Jadi bahan-bahan aja sih
Sebetulnya bukan hanya dari Pusmenjar ya, walaupun dari Pusmenjar itu enak karena langsung simulasi, Kang Iya. Roni. Tapi kita juga ingin memberi men-share kepada Bapak Ibu guru gitu kan. Kita juga sebetulnya bisa membuat soal seperti asesmen nasional. Nah kalau misalkan ini, tapi Bapak Ibu juga harus lihat dari Pusmenjar karena untuk yang literasi membaca kompetensi yang diukurnya ada beberapa dan kita bisa lihat soal yang serupa gitu. Ya, betul sekali. Yuk, sekarang kita masuk ke Soal literasi matematika atau numerasi. Ya, sebentar Teh Diana, kita buka dulu Di Google Drive kita ya. Yap, Oke, betul. kita lihat bagaimana kan soalnya Smartizen. Kita lihat numerasi. Oke, numerasi. Oh, Kayaknya ini dari atas ada. nih Kang Roni. Oke. Oke, ini untuk SMP ya. Ya. Karena yang mengikuti akan kelas 8 dan kebetulan untuk SMP kita nih buka yang dari langsung kelas 8. Karena di level di Pusmenjar itu level 4 itu kelas 8 Kang Roni. Kelas 8. Iya, karena memang yang akan mengikutinya juga kelas 8. Oke, baiklah. Ada soal numerasi, kita sadur dari buku paket siswa kelas 10 ya. Beda ya? Kalau tadi kelas Kelas 10. kelas 10, sekarang kelas 8 mungkin ya. Oh maaf, kelas 8. Ya, kelas 8. Salah. Kelas 10, kelas 8. Kelas Kayaknya 8. langsung aja diganti di Kang Oke Roni. ya. Nggak bisa di sini tadi. Oke. Nggak bisa di Kelas, oke. Kelas 8. Kalau tadi kelas 7. Kalau di numerasi memang di level 4. 4 ini kelas 8 langsung. Betul. Jadi langsung aja di kelas 8. Ini Iya. bukunya kelas 8 kok. Iya, buku kelas 8. Nah, semester 1. Ya, edisi revisi. Nah, sekarang berarti bukunya juga bisa diunduh di bsd.pendidikan.id ya. Slash. Boleh diambil dari website ini. Oke. Kalau yang nggak punya buku paket atau buku yang Sebetulnya dari bukan sekolah. belum punya, mungkin bukunya itunya penerbitnya dari yang Iya. penerbit lain. Jadi Kalau ini yang dari kementerian dari langsung. kementerian ya. Ya biasanya juga Dari Puskurbook ya? ada yang dibagikan di perpustakaan. Iya, ini yang biasanya ada di perpustakaan sekolah. Mm-mm. Betul. Dibagikan di perpustakaan sekolah dan langsung dibagikan ke siswa, dan kalau nggak kebagian bisa download. Betul sekali. Nggak usah sedih ya, nggak usah. Oh, aku nggak kebagian misalnya, nggak usah Oke. sedih. Langsung Soal kita uraian. ada soal uraian dengan kompetensi yang akan diukur apa tadi Diana? 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Iya, ada soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari nih sepertinya. Ya, soalnya adalah suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Di bawahnya ada tabel, perlu dibacakan satu-satu, nggak perlu kali ya? Oke, Smartizen bisa dilihat Bisa lihat itu bahwa ada tabel tentang timbangan keberapa dan berapa kilogram beratnya, ya, dari 1 sampai dengan 50. Nah, dilihat berdasarkan data di atas, berapakah jumlah berat dari seluruh beras yang telah ditimbang, ya. Oke. Jadi sudah jelas tadi Diana, dalam soal ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat untuk guru ya. Oke. Satu, ada teks menguraikan apa yang sedang terjadi. Biasanya bersifat kontekstual, Iya, Kang Roni. kontekstual. Mm-mm. Kemudian di bawahnya ditambahkan dengan tabel. Ya, tabel atau ilustrasi gambar Iya. atau diagram atau apapun Iya. itu. Dan untuk soal ini diperlihatkan bahwa ada tabel yang menjelaskan tentang apa yang ditimbang, karena tadi membahasnya Sebagai data timbangan, pendukung data pendukung soal. soal. Iya. Nah, kemudian soal jelas ya, soal berdasarkan data di atas. Datanya berdasarkan tabel. Oke, betul. Dan jawabannya adalah nggak usah. Jawabannya bisa Smartizen klik di Ya, boleh di YouTube nanti channel kita sebagai pembahasan ya. YouTube channelnya, di YouTube channel kita sediakan Google Drive atau Dari link untuk Google soal Drive dari soal-soal yang Dan jawabannya. ya, soal dan jawaban yang kita bahas hari ini. Betul sekali Kang Roni. Dan buat Smartizen, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bahas satu soal lagi, yaitu Survei survei karakter.
On radio. Jadi ada ciri khas nih kalau misalkan ada begitu ting masuk berarti. Memang harus sudah masuk. Tapi hari ini saya mau tanya dulu nih sama Kang Roni. Kenapa? Jadi loh Kang Roni kan sekarang ini aduh udah lumayan ya harus protokoler makin diperketat nih Kang Roni. Wah. Karena Di mana-mana ada polisi loh. ya bukan masalah memakai masker itu ya kayak ini nih ya kesadaran. Kayaknya Jadi kita harus pakai nih. pakai masker itu bagaikan pakai helm sekarang. Betul. Dan ini jaga jarak, ini harus jaga pakai jarak. maskernya nih, karena takut polisi ditilang. Oke, tapi Jangan ya sebenarnya jangan, tapi harusnya ingat bahwa pakai masker itu adalah untuk menjaga diri dan menjaga orang lain. betul sekali. Nah, Kang Roni, Yap. tapi bagaimana ya karena kita nih aktivitas kita sehari-hari seperti ini memang harus berdekatan nggak sih jauh-jauhan sih, Jauh, cuman 1 meter. ada 1 meter. Nah cuman 1,5 meter, 1 meter kurang. Ya. Tapi yang pasti harus sering-sering kan mencuci tangan Ya. dengan air sabun, dengan air yang mengalir, kemudian banyak-banyak menggosok gigi mungkin ya. Oh, iya betul sekali. Oke, menjaga kesehatan mulut dan tubuh. gigi dan tubuh ya. Yap. Nah, tapi kalau untuk muka, nah tentu saja muka juga kan kadang kita nggak sadar nih suka Iya, apalagi aktivitasnya banyak di luar ya. betul. Banyak ketemu dan polusi. seperti saya yang memakai make up nih, Kang Roni tentu saja harus membersihkan make up. Tapi kan kalau misalnya sering-sering juga kan saya takut. Oh iya, sebetulnya gini Teh Diana, ada berapa solusi nih. Saya kemarin ditawarkan dan dijelaskan sesuatu. Apa itu Kang Roni? Kita lihat. Boleh ya? Nih, ada facial wash dari Fabil Skin Cosmetic. Nah, Ini ada facial wash moringa. Moringa itu daun kelor kan? iya, kemudian ada juga karchol. Nah, ini variasi lainnya. Ya, kemudian Jadi, ada facial wash binahong. binahong ya. Semuanya aman Teh Diana. Kenapa nih aman nih? Amannya tanpa alkohol, Oke. tanpa parfum. Kemudian juga sudah lulus BPOM. Dan menggunakan 6 autentik sunnah herbal, Betul sekali. daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Jadi ini lengkap nih ya. Iya, jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya alami. Iya, alami. Oke. Dan tidak ketergantungan. Karena Oke. semuanya bahan-bahannya alami. Kemudian yang pasti sudah banyak digunakan oleh selebgram. Ustadz, dan yang paling istimewa adalah selama produksi dan penyimpanan diputarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi semuanya sudah Oh ini lengkap Kang di Roni situ. ada ininya daun bidaranya, ekstrak daun bidara. Berarti bisa untuk pendamping terapi ruqyah juga nih Kang Betul. Roni. Jadi pakai pembersih ini ada ekstrak bidaranya. Nah, untuk yang smartizen yang mau, Teh Diana juga kalau mau ke Bunda Neng aja. Langsung aja ke Bunda Neng di nomor 0852 8526 1393. Sekali lagi Bunda Neng 0852 8526 1393. Fabil Kosmetik, halalan Toyiban for your beauty. Beauty. Ya, 106 dia Untirta Smart Energy. Masih di Guru on Radio bersama Kang Roni dan Teh Diana, dan tadi kita sudah bahas 2 penggalan soal dari literasi Enggak penggalan. Oh, bukan penggalan. Utuh. Teksnya utuh karena soal Ya. asesmen itu harus utuh Kang Nah, Roni. ini nguji aja, nguji. Nguji apa namanya kecekatan. Uji kecekatan. Ya, soal dari literasi numerasi dan juga literasi membaca. Dan sekarang kita masuk ke survei karakter, Teh Diana. Ini di luar dari AKM ya, Iya, betul Smartizen. sekali. Dan untuk Kali ini kita belajar masih dari buku nih Kang Roni atau dari mana nih? Kayaknya dari kalau untuk survei karakter tingkat SMP dari Jurnal Diknas. betul dari jurnal Diknas. Yuk, kita Langsung simak. dibuka aja Kang Roni soalnya. Yap. Nah, ini dia soalnya. Soal untuk karakter. Nah, intinya kalau untuk soal karakter ini kan untuk mencetak profil apa nih? Pancasila ya Kang Roni. Betul. Oke, jadi Aduh. Kehalangan. Ada muka kita di situ ya. Ya, kalau survei karakter ini adalah survei yang
memperlihatkan profil pelajar Pancasila ya Tadiana ya. Betul sekali. Jadi profil pelajar Pancasila ini berhubungan dengan berketuhanan yang Maha Esa, kebinekaan global, kemudian karakter-karakter yang lain yang mendukung profil Pancasila. Nah, ini sudah ada soal yang kita ambil ya, kita unduh bersumber dari jurnaldiknas.blogspot.com ya. Di sana banyak contoh-contoh soal survei karakter ya. Memang jurnal kami ambil dari sumber tersebut. Dan tujuan survei karakter ini apa Diana? Nah, kalau untuk tujuan adanya survei karakter itu dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Betul kan? Dan oke, langsung kita ke soalnya saja karena soal ini sudah kita ambil atau bersumber dari jurnaldiknas.blogspot.com. Kita ambil soal nomor 4 di contoh soal survei karakter yang lengkap itu ya. Dan bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya kita pakai pilihan ganda. Oke, bentuk soalnya pilihan ganda. Dan inilah soalnya. Berhubungan dengan pemilihan pilkada kemarin mungkin ya. Iya. Ayo yang memilih di sekitar apa kabupaten? Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang. Lebak. Masuk dan juga. Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang masuk. Kabupaten Tangerang. Yep. Dan soal nomor 4 dari jurnaldiknas.blogspot.com ini adalah A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab. Harus ditekankan, tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum ya. Jadi A adalah seorang warga negara yang tidak bertanggung jawab karena tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. A lebih parah lagi dengan mengajak teman akrabnya B untuk golput. Dia ngajak-ngajak si B nih, Tadiana. Apa yang harus dilakukan B atas ajakan A tersebut? A. B mengikuti ajakan A karena tidak kuasa menolak kawan akrabnya demi teman. B mengikuti ajakan A karena ada bayarannya. Lumayan. Serangan fajar gitu. C. B mengikuti ajakan A karena takut kehilangan teman akrabnya. D. B menolak ajakan A karena salah satu kontestan adalah idolanya yang sangat dia kagumi yang selama ini banyak membantu kehidupan masyarakat. Dan yang E, si B menolak karena salah satu kontestan adalah dari keluarganya. Lah, bukannya kalau dari keluarga itu harus didukung. Ini ditolak. Oke, ya. Itu sih masing-masing pendirian. Baiklah. Tapi yang pasti boleh menolak, tapi jangan golput ya Kang Roni. Kok jadi jawaban ya? Jadi boleh menolak ajakan, boleh juga mengikut ajakan, terserah sebetulnya, itu hak. Oke, jadi gimana? Jadi kita coba untuk langsung. Bentar. Oke, jadi untuk Kang karakter ini, gambaran soal karakter itu pertanyaan berkaitan dengan sikap para pelajar dan berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu soal karakter pun diarahkan untuk menyajikan masalah beserta solusinya. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap pengamatan. Harapannya dengan diberikan latihan soal karakter, siswa tidak hanya dilatih terbiasa membaca teks namun mampu pula menemukan hal yang baik untuk ditiru dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaget ada yang bunyi tiba-tiba. Apa ternyata? Handphone kantor. Nggak tahu siapa yang bunyiin ya. Baiklah,
Jadi tadi soal untuk survei karakter sudah kita simak dan mungkin jawaban juga sudah ditemukan ya tadi Yana ya. Oke. Karena memang ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan gak pernah lepas dari apa yang dialami oleh mungkin siswa juga mengalaminya. Oke. Kalau SMP udah SMP belum punya hak pilih kayaknya. Nanti kalau udah punya SMA KTP. mungkin ya, SMA Kalau udah kelas punya 3 mungkin sudah menjadi SMP belum kayaknya, soalnya paling usia juga 12, 13, 14, 15. Kan biasanya hak pilih itu setelah 17 ya. Iya betul sekali. Nah, tadi sudah kita simak soal untuk survei karakternya. Dan buat guru mungkin bisa juga membuat soal karakter ini ya, Betul. melatihnya. Yang penting tadi mengikuti beberapa kriteria mungkin ya Kang Yap, Roni ya. betul. Yang pasti ini kalau membuat survei karakter itu bisa lihat dari jurnal Dignas atau kalau misalkan dari PPKN nih bukunya. Buku PKN. Yang pasti itu untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Iya betul. Maka salah satu indikatornya ini aja. Misalkan soalnya indikator yang ingin diukur beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, Teh apa Diana, Kang Roni? kalau kan gini ya, kalau misalkan kan sekarang udara cerah banget nih. Iya Cerah betul, banget, panas tapi lebih dekat ke panas sih ya, Kang lebih Roni. dekat ke panas dan aktivitas seharian itu membuat kadang-kadang keringat itu keluar semua. Keluar semua dan mungkin aromanya juga udah gak jelas. Ada rekomendasi nggak sih tentang perfume atau deodoran yang enak banget gitu, enak, Yang nyaman ya, Mas, ya? Berarti enak, bukan cuman- nyaman, berarti- halal. Berarti bukan cuma Dan bisa dipakai sholat. menghilangkan bau ketiak ya, Iya betul sekali. tapi unsur kenyamanan Kang Roni mah. Betul. Kan, Fresh Fabil. oh gitu. Apa tuh? Ini Fresh Fabil. Nah, Fresh Fabil ini ya, Smartisan. Oke, Fresh Fabil ini adalah 3-in-1 anti-perspirance deodoran Deodoran. spray. Oh, deodoran tapi spray. Iya, jadi karena kan semprot-semprot. deodoran biasanya deodoran ada yang gulir-gulir Nah, gitu kalau ini yang semprot. Jadi Oke. kalau yang gulir-gulir itu tau nggak sih kalau udah dipakai itu nempel. Kalau ini kan apa sih lebih higien karena semprot-semprot gitu, jadi Oke. nggak nempel. Jadi nah ini bisa disemprot ke seluruh tubuh dan ketiak, dan ini aman loh Kang Roni. Kenapa aman? Karena terbuat dari bahan-bahan alami dengan kandungan ekstrak bidara dan menggunakan 6 autentik sunnah herba, daun bidara, habatus sauda, anggur, zaitun, susu kambing, dan madu. Iya. Nah, karena ada ekstrak bidara, tentu saja ini bisa loh dipakai untuk terapi ruqyah. Dan yang pasti bisa buat haji dan umroh, berarti bisa pakai sholat dong. Bisa, dan sudah lulus uji BPOM. Oh, oke. Dan ini selain ini apa kalau kosmetik Kang Roni itu karena keringat berlebih ya, kadang ada beberapa penyebab gitu ya. Keringat itu bukan untuk dihalangi gitu. Jadi tidak menghambat keluarnya keringat. Iya, tapi ini hanya mengatasi masalah. Jadi menghilangkan bau badannya aja. Menghilangkan bau badan, tetapi ini terbuat dari bahan alami, jadi ada unsur kenyamanan ke si pengguna pemakainya. Oke, gitu. baiklah. Nah, karena memang ini juga karena ekstrak daun bidara dan juga daun sirih. Bukan daun sirih, daun Ada sirih. daun sirih, Berarti ada kalau sari untuk yang mentimun. deodoran itu ada daun sirihnya. Ada selasih juga. Wow, semuanya ini obat-obatan. Enak dimakan. Jangan dimakan. Oh, iya. Tapi yang pasti ini berarti kan aman nih untuk kulit-kulit. Betul. Karena memang nenek moyangku. Iya. Nenek moyang kita itu ini Jualan sirih. suka menggunakan daun-daun herbal tadi itu untuk mengurus kecantikan. Nah, Fabil Kosmetik mengadopsi bahan-bahan alami dan mengekstraknya sehingga menjadi kosmetik, termasuk perawatan untuk menghilangkan bau Iya. ketiak. Bau badan. Kalau yang mau ini pesennya di mana sih Tania? Pesennya bisa ke Bunda Eneng di 0852 8526 1393. Sekali lagi Bunda Eneng 0852 8526 1393. Oh iya, Fabil Kosmetik ini juga tidak menimbulkan efek ketergantungan. Aman untuk ibu hamil dan menyusui,
Dan tadi betul, tanpa menggunakan parfum dan alkohol. Jadi si ketiak tuh nggak akan kering, nggak akan kering-kering, nggak akan aman, berarti aman ya. Pokoknya aman ya. Insya Allah aman ya. Jadi karena Fabio Kosmetik ini alami, iya. natural, terus terbuat dari herbal dan tadi ya. Dan yang pasti Fabio Kosmetik halalan toyiban for your beauty. Pulang. Kenapa Kang Rani udah pengen cepet pulang? Ya, cepat pulang. Pokoknya udah jam 12 siang Teh Diana, waktunya kita undur diri dari ruang dengar Smartizen yang ada di rumah. Maaf untuk salah-salah kata. Iya, betul sekali. Ya, seorang kan suka hilaf. Cepat sholat. Cepat makan. Kalau hilaf, cepat makan, cepat sholat. Ya pokoknya gini, Smartizen yang memang sekarang sudah mulai istirahat siang ya. Mudah-mudahan istirahat siang yang bermanfaat. Oke. Makan makanan bergizi. Dan tidak banyak, jangan berlebihan. Oke, yang pasti Guru on Radio setiap Selasa Kamis, Betul. Selasa pukul 10 sampai 12 untuk jenjang sekolah dasar, Selasa pukul 13 sampai pukul 15 untuk jenjang sekolah menengah atas, dan hari Kamis pukul 10 sampai 12 untuk jenjang SMP. Betul sekali. Sampai jumpa di hari Kamis. Betul. Untuk yang jenjang SMP dan program Guru on Radio di hari Selasa. Insya Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.